Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membuat merangkai komponen untuk voltage regulator. Sederhananya, komponen ini merubah voltage DC dari jatuh daya kita untuk diturunkan voltasenya menjadi voltase yang sesuai kebutuhan kita. Nah, ini misalnya ini contohnya ya. Ini rangkaian ini saya bikin dengan casing ala kadarnya ya, bekasnya lampu. Ini bekasnya lampu saya bikin. Nah, ini rangkaiannya ada di dalam sini. Ini kalau misalnya di sini ada potensio. Di sini ada potensio yang mana kalau saya putar potensionya, kita bisa mengatur voltase sesuai dengan yang kita inginkan ya. Jadi misalnya ini ya, ini kan 10. Kemudian misalnya ini dari catu daya 9 volt ya, atau 12 volt, kita bisa menurunkan misalnya ke 7,5 atau sampai pada 5 lah misalnya seperti ini. Nah, kita bisa menurunkan sampai. Oke teman-teman, ini penampakan dari secara fisik ya, dari LM317T ya, dimana kalau mengacu pada gambarnya ini keterangannya, ini ada kaki satu adalah adjustment ya, kaki duanya adalah output. Nah, outputnya justru di tengah sini, kaki inputnya adalah di nomor 3. Nah, ini jangan sampai kebalik ya. Nah, kemudian sebenarnya rangkaian sederhananya adalah seperti ini. Rangkaian sederhananya ini cukup dengan menggunakan 2 resistor voltage divider ya. Jadi dia pembagi tegangan, di mana nanti tegangan yang akan masuk ke adjustment ini adalah 1,25 volt. Nah, untuk membuat 1,25 volt ini, si chip ini akan berusaha memberikan output tegangan supaya nanti bisa terbagi menghasilkan 1,25 volt. Nah, dari situ, dari karakter yang seperti itu, kita bisa memainkan potensiometer yang ada di bawah ini, voltage divider yang ada di bawah ini, untuk meregulasi tegangan di sini ya. Jadi kalau rumus untuk mencari nilai-nilai resistornya, teman-teman bisa menggunakan formulasi seperti ini ya. Ini kan, jadi yang kita hitung adalah voltage reference dikalikan 1 plus R2 per R1. Tapi sementara R1 nya itu biasanya dia default 240 ohm ya. Jadi yang akan kita cari nanti nilai R2 nya. Teman-teman, skematiknya, ini skematik untuk rangkaian yang akan kita buat ya. Kita akan menggunakan 2 dioda ini sebagai protektor, karena ini kan judulnya voltage regulation with protection diode. Nah, kita menggunakan 2 dioda ini. Yang pertama, dioda pertama ini untuk memproteksi input short circuit. Jadi inputnya biar tidak untuk mencegah short dengan ini ya, dengan out ya, dengan output. Ini kan kakinya berdekatan kan itu. Tadi kan secara fisik kan berhimpitan itu pin-pinnya. Nah, kemudian kita juga menggunakan kapasitor ini untuk input masuknya. Kemudian di bagian output ini, nah ini sebenarnya ya sama dengan ini ya komposisinya. Untuk yang ini adalah R240 ohm, R1 240 ohm terhubung secara seri dengan pot ya, dengan potensiometer atau tripod. Nah, di junctionnya ini nanti kita juga menghubungkan dioda ya, yang anodnya ketemu di junction ini, katodanya langsung ketemu di output. Di bagian bawah kita menggunakan kapasitor 10 mikrofarad terhubung langsung ke ground. Ini juga untuk ripple rejection ya. Tapi fungsi dioda ini nanti dia memproteksi supaya ketika kapasitor melakukan discharging, dia tidak langsung short menuju ke kapasitor C2 ya. Karena semua filteringnya itu melewati R1 ya.
LTR1 khusus untuk yang 1,25 volt yang masuk ke adjustment ini. Oke, kemudian yang ini juga fungsinya untuk improve transient response ya. Kita bisa menggunakan yang tantalium 1 mikrofarad, atau kalau menggunakan aluminium elektrolit kita bisa menggunakan yang 25 mikrofarad. Ya, saya di rangkaian percobaan ini, di video ini saya tidak punya yang nilai ini, jadi saya menggunakan yang 47 mikrofarad ya. Tapi teman-teman bisa nanti nyari di toko elektronik ya, barangkali ada nilai yang mendekati dengan 25. Oke, ini rangkaian skematiknya, ini bisa di screenshot. Oke, ini voltage regulatornya kita taruh dulu di sini ya. Nah, ini nanti kaki 2 kita hubungkan dulu, yang kaki 2 outputnya ya, karena ini lumayan agak banyak. Kalau kaki 3 kan cuman kita menghubungkan kapasitor ke ground langsung. Nah, kalau yang ini upayakan, nah ini kalau di tulisannya ini tight as close as possible to regulator. Baik teman-teman, ini ya saya menggunakan resistor 220, harusnya 240 sih. Ini 220. Saya hubungkan dari kaki 2 menuju kaki 1 ini di sini. Kaki 2 menuju kaki 1. Kemudian saya menghubungkan dioda dari kaki 1 menuju kaki anode-nya ke kaki 1, katodanya ke kaki 2 ya. Jadi sesuai dengan rangkaian yang ada di sini. Nah, dioda ini anode-nya ke kaki 1, katodnya ke kaki 2. Nah, ini kaki 1 ini pertemuannya nanti dengan ujung dari resistor yang tadi yang terhubung dengan output. Ujung pertemuannya ke sini. Kemudian yang di pertemuan titik ini, di junction ini nanti ada potensiometer. Jadi kalau di sini kalau kita lihat ini potensiometer ya. Saya potensiometernya ini nilainya berapa ini? 10K ini 10K, jadi saya hanya menghubungkan 2 kaki aja, ini enggak usah 2 kaki aja. Ini terhubung dengan kaki 1, pin 1 ya, kemudian ujung satunya ini kita hubungkan ke ground. Kaki 1 ini kita akan hubungkan ke ground melalui kapasitor juga ya. Kita tambahkan kapasitor ini ke ground. Oke, next ini kita sudah kita hubungkan kapasitor. Saya menggunakan nilai 47 mikrofarad terhubung dari kaki 2 kaki 2 ya, outputnya menuju ke ground, jadi yang ini D3 ya. Kalau tantalium, kita menggunakan tantalium, nilainya 1 mikrofarad. Jadi kalau aluminium elektrolitik kita bisa menggunakan yang 25 mikrofarad. Kemudian ini kaki input ya, kaki 3. Ini akan saya di breadboard ini positif dan negatif ada di sini 2 ini. Nah, ini nanti saya hubungkan ke ground melalui kapasitor 100 nano. Ini adalah kita hubungnya dengan kapasitor 100 nano ya. Oke. Baik ya, ini kapasitor 100 nano sudah saya hubungkan antara ground kaki output dengan ground. Kemudian kita akan menghubungkan input dan outputnya itu menggunakan dioda sebagai protektor ya, supaya tidak terjadi short. Oke.
Baik, teman-teman, ini sudah terangkai ya, sudah terangkai ini sudah terhubung. Saya mengambil pengukur ini, saya hubungkan ke multimeter langsung untuk melihat tegangannya. Oke, kita lihat, kita cek. Ini sebenarnya power supply-nya itu sebenarnya power supply-nya sudah menggunakan regulator. Baik teman-teman, kalau teman-teman perhatikan ya, ini di power supply-nya 9 volt ya. Kita keluarannya bisa sampai 2,93 volt ya. Ini kalau saya putar, kalau potensinya saya putar, bisa naik ya, bisa naik bisa turun. Tapi maksimalnya, jadi upayakan kalau menggunakan voltage regulator ini, voltase inputnya itu paling enggak 2 volt di atas dari output. Jadi misalnya teman-teman kalau mau menurunkan ke 3 volt minimal paling enggak voltase inputnya itu 5 ya, 5 volt. Karena di voltage regulator ini juga dia ada voltage drop ya. Ini ada voltage drop yang mengurangi nilai voltase inputnya. Termasuk itu nanti kalau kita menghitung efisiensi ya, sebenarnya kalau ini efisiensinya tidak sebagus power supply yang SMPS ya, tapi ini linear, jadi rangkaiannya lebih simpel, lebih mudah. Mungkin menggunakan bus converter, buck converter itu akan lebih bagus, karena buck converter nilai efisiensi outputnya itu lumayan tinggi, dia efisiensinya lumayan tinggi. Oke, voltase 7,38 ini saya coba menggunakan dummy load. Saya menggunakan 2 buah resistor kapur ya, power resistor yang seukuran 100 ohm, saya hubungkan secara paralel, dia jadi 50 ohm ya. Dia jatuhnya voltase sesuai dengan voltage drop yang ada di resistor ini ya. Oke. Baik, kita coba dengan beban 100 ohm ya. Ini. Jadi dia nilai ampernya mengikuti load ya, mengikuti loadnya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk voltage regulator ini. Silakan dicoba. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.